إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita memperbaharui iman kita, ketakwaan kita. Kita tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang akan memberikan keselamatan bagi kita, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu berpesan kepada umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mewafatkan kita dalam kondisi sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua memahami tentang urgensi salat 5 waktu. Pentingnya salat 5 waktu. Perlu saya ingatkan sedikit bagaimana kedudukan dan keistimewaan ibadah salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita tahu bahwa ibadah salat kewajibannya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kewajiban ibadah-ibadah yang lain. Hanya ibadah salat Allah wajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Allah memanggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghadap kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan ibadah salat, ada peristiwa besar yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Dan tidak ada ibadah yang Allah perintahkan tanpa perantara malaikat Jibril kecuali ibadah salat. Kemudian di antara keistimewaan ibadah salat merupakan ibadah yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang menjadi tolok ukur kebaikan amal-amal yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamah as-salat." Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka amal-amalan yang lain dianggap baik, dan jika salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain dianggap buruk. Kemudian ikhwani fillah, ibadah salat merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan siapa yang menegakkannya dengan benar, siapa yang melaksanakannya dengan benar, maka salat tersebut akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ibadah salat adalah ibadah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik terakhir kematian beliau. Pesan-pesan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam adalah masalah salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul berharap akan keselamatan umatnya,
yang berharap agar umatnya diselamatkan dari azab Allah. Di antara pesan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah salat sebelum akhir kematian atau sebelum datang ajal kepada beliau. Beliau berpesan as-salah, as-salah, perhatikan salat wahai umatku. Inilah di antara keistimewaan salat, di antara kebaikan-kebaikan salat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu salat akan memiliki nilai. Salat akan mendatangkan pahala dan salat akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita jika salat kita laksanakan dengan baik dan benar. Kita melihat fenomena di tengah-tengah umat Islam. Ada orang yang rajin salat 5 waktu dia rajin, akan tetapi maksiat juga rajin. Ada yang salat 5 waktu rajin, tapi lisannya selalu menggunjing saudara-saudaranya. Ada yang salat 5 waktunya rajin, tapi juga rajin mengganggu tetangganya. Ada yang salat 5 waktunya rajin, tapi dia tidak memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Mengapa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas mengapa ada orang-orang yang salat tapi juga hobi, juga rajin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya bukan Allah yang menyelisihi janjinya. Bukan Allah yang tidak tepat dalam menyatakan pendapat atau menyatakan firman-Nya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tepat dalam mengemukakan firman-Nya, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan semuanya benar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbedaan perilaku atau perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang terjadi dalam realita, tentu kesalahan ada apa yang terjadi pada realita. Artinya apa? Perlu diperhatikan, ada yang salah dari orang-orang yang melaksanakan solat tersebut. Ada yang salah dari solat orang-orang yang rajin melaksanakan solat tapi juga rajin berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah ada pada solatnya, yang salah ada pada praktek dia menjalankan solatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar solat kita menjadi bernilai di sisi Allah, agar salat kita memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, agar salat kita dapat membawa ketenangan dalam fikiran dan hati kita. Ada satu hal yang sangat penting dalam salat yang harus kita perhatikan, yaitu al-khusyuk. Khusyuk di dalam salat. Khusyuk merupakan ruh, ibarat ruh, seperti ruh di dalam jasad. Al-khusyuk karruhu fil jasad. Khusyuk itu seperti ruh di dalam jasad. Bagaimana kondisi jasad tanpa ruh? Dia tidak ada nilainya, tidak bergerak, tidak hidup. Begitu pula salat kita. Salat yang kehilangan khusyuk adalah salat yang tidak ada nilainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria orang-orang beriman. Di antara kriteria mereka yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria orang beriman, karakter orang yang beriman, perilaku orang yang beriman. Yang pertama kali, yang utama, yang paling menonjol dari mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan orang-orang yang melaksanakan salat, tapi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Inilah salat yang mendatangkan al-falah, qad aflah. Salat yang mendatangkan kemenangan, salat yang mendatangkan kebahagiaan, salat yang mendatangkan ketentraman hidup di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Salatnya orang-orang yang khusyuk. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mri'in muslim tahdhuruhu salatun maktuba
fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahr kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang muslim yang datang waktu salat, lalu dia salat fayuhsin, dia salat dengan memperbagus wudu'nya, dia perhatikan wudu'nya, wa khusyu'aha, dan dia memperbagus khusyuknya, dia salat dengan khusyuk, wa ruku'aha, dan dia salat dengan rukuk yang benar, dengan tata cara yang benar, illa kanat kafaratun lima qablaha. Salat yang dilakukan dengan demikian, salat yang dilakukan dengan baik dan khusyuk adalah salat yang kata Rasulullah akan menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya. Ma lam yu'ti kabira, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar perlu taubat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-dahr kullah. Dan keistimewaan ini berlaku sepanjang masa. Salat menggugurkan dosa, di antara keutamaannya. Tapi kapan salat akan menggugurkan dosa-dosa kita? Tatkala kita salat dengan khusyuk dan dengan tata cara yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghadap ke hambanya. Allah akan menghadap ke hambanya selama hamba itu salat, selama dia tidak menoleh. Yaltafit di sini bukan hanya menoleh secara fisik, tapi menoleh hati. Hatinya tidak khusyuk. Siapa yang salat hatinya tidak khusyuk, maka dia tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzal tafat insarafa anhu. Kalau dia sudah berpaling, dia sudah tidak ingat Allah, dia sudah lupa Allah, jasadnya salat tapi fikiran hatinya bukan tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berpaling dari orang yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang salat ada yang mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/6 dan seterusnya. Semua itu berkaitan dengan kekhusyuan dan apa yang kita fahami dari salat kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, sampai-sampai beliau menekankan pentingnya khusyuk dalam salat. Beliau berkata 2 rakaat yang dilaksanakan, ditegakkan dengan khusyuk itu lebih baik daripada solat semalam suntuk tanpa kekhusyuan. 2 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk, dengan baik dan benar, itu lebih baik kata Abdullah bin Abbas daripada orang yang solat semalam suntuk tapi tidak ada kekhusyuan dalam solatnya. Karena ruhus salat fil khusyuk, rohnya solat ada pada kekhusyuan. Inilah sebagian athar yang menunjukkan pentingnya kita melaksanakan salat khusyuk. Maka tidak ada usaha yang harus kita usahakan pada saat ini ma'asyiral muslimin adalah usaha untuk melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau kita sudah rajin melaksanakan salat, kalau kita sudah rajin melaksanakan salat 5 waktu, kita harus pastikan bahwa salat kita harus pastikan salat kita adalah salat yang dilaksanakan dengan khusyuk. Jangan sampai salat kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya munafik, kata Rasulullah. Siapa? Bagaimana salatnya orang munafik? Orang yang tidak salat kecuali pada waktu yang hampir habis masanya, dan dia melaksanakan salat, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan salat dengan cara yang cepat. Dia tidak mengingat Allah, tidak ada kekhusyuan di dalam salatnya. Rasulullah mengatakan tilka salatul munafik. Maka marilah kita perhatikan salat kita. Ma'asyiral muslimin, yang pertama dan utama yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita sebelum kita mengoreksi orang lain, sebelum kita berbicara tentang perkara-perkara lain, sebelum kita berbicara tentang musuh-musuh di luar diri kita, perhatikan salat kita. Tidak ada nilainya,
Dan tidak ada kekuatan ketika kita menghadapi musuh-musuh Islam jika solat kita adalah solat yang kosong dari kekhusyuan. Jika solat saja kita tidak mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu penyebab kenapa banyak umat Islam yang melaksanakan solat, tapi banyak juga yang masih melakukan kemungkaran-kemungkaran, karena solat bagi mereka hanya sekedar formalitas, hanya sekedar setoran yang itu melunaskan kewajiban-kewajiban mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana kita salat dengan khusyuk? Sebetulnya beberapa khutbah saya juga menyinggung tentang masalah kiat-kiat untuk khusyuk. Tapi tidak ada salahnya saya mengulang kembali, karena sekali lagi perkara solat merupakan perkara yang paling penting. Perkara solat merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, dan yang akan menyelamatkan kita pada kehidupan barzakh dan kehidupan akhirat kelak. Nabi SAW telah memberikan tips-tips bagaimana agar orang bisa melaksanakan dengan khusyuk, salat dengan khusyuk. Di antara apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, idni wa aujis." Ya Rasul, berikan aku nasihat dan persingkat nasihatmu. Saya ingin nasihat yang singkat ya Rasulullah. Nasihat yang bisa menyelamatkan hidup saya, nasihat yang bisa mengarahkan hidup saya ke arah yang benar, yang nasihat yang bisa mengarahkan arah saya ke jalan yang benar. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Jika engkau berdiri untuk melaksanakan salat, salatlah sebagaimana orang yang akan berpisah dengan dunia. Yakinlah, sadarilah bahwa solatmu itu, hadirkan perasaan bahwa solatmu adalah solat yang terakhir. Jangan berkeyakinan bahwa engkau akan hidup setelah ini. Sadarilah, solatlah sebagaimana solat orang yang akan meninggalkan dunia. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian di dalam salatmu. فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ. Sesungguhnya seorang yang salat lalu dia mengingat mati, maka dia pasti akan memperbagus salatnya. وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّ صَلَاةً غَيْرِهَا. Dan salatnya, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang salat dan dia mengira dan dia meyakini bahwa tidak ada salat lagi bagi dia, tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk salat selain salat yang sedang dia laksanakan ini. Ini salah satu tips yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tips yang lainnya, ikhwani fillah azzalallah, dan ini juga tips yang sangat-sangat bermanfaat yang bisa menghadirkan kekhusyuan kita. Tadabburi, fahami apa yang kita baca. Fahami apa yang kita baca, sehingga bagi seorang muslim dia punya kewajiban untuk mempelajari apa yang dia baca di dalam salatnya. Tanpa pemahaman apa yang kita baca di dalam salat, susah bagi kita untuk menghadirkan kekhusyuan. Pahami apa yang kita baca, pelajari, dan ini subhanallah, jika kita punya kemauan, Allah akan mudahkan segala usaha kita. Khusyuk itu memang berat, tapi akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan satu persatu bacaan-bacaan di dalam salat. Demi Allah, kalau kita membaca bacaan salat dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan,
wallahi fikiran dan hati kita tidak akan berani melayang kemana-mana. Bagaimana kita akan melayang kemana-mana ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita hadirkan bahawa di hadapan kita, yang mendengar kita, yang sedang melihat kita, pencipta langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membaca surah Iftitah, ta'awud, membaca Al-Fatihah, membaca Bismillah, dan itu jika dihayati satu persatu, ya Allah, nikmat salat. Ya Allah, akan hadir kekhusyuan di dalam diri kita. Maka mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bacaan-bacaan salat dengan baik dan maknanya juga. Na'udzubillah, jika anak-anak kita mampu melantunkan lagu-lagu barat, mampu melantunkan ghina, nyanyian-nyanyian, tapi mereka tidak memahami apa yang mereka baca di dalam salat. Banyak orang tua yang lalai, banyak orang tua yang bangga dengan anaknya mampu bernyanyi, tapi tidak pernah mengecek, tidak pernah mengetahui kualitas bacaan salat anak-anak mereka. Padahal orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, agar salat kita khusyuk, mari kita fokuskan pandangan di saat salat pada tempat sujud. Jangan membiarkan bola mata kita ke kanan dan ke kiri. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai curian. Mari fokuskan kita pada tempat sujud. Ini juga akan menghadirkan kekhusyuan di dalam salat kita. Kemudian jangan salat ketika atau pada situasi di mana akan mengganggu kekhusyuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafil akhbathan. Jangan salat orang yang salat mau salat padahal makanan sudah disiapkan di depannya. Dan jangan salat ketika dia menahan buang air kecil maupun buang air besar. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunda salat agar makan terlebih dahulu. Menunda salat agar membuang hajatnya terlebih dahulu. Menunda salat dalam rangka apa ya ikhwan? Dalam rangka khusyuk, agar salatnya tidak terganggu, agar khusyuknya di dalam salat tidak terganggu. Maka hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan kita, kita jauhkan dalam salat kita. Dan kemudian membersihkan hati ma'asyiral muslimin dari segala macam kotoran. Ini kadang-kadang yang tidak kita fikirkan. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Dan hati kita ini ibarat lahan. Dia tidak akan bisa menumbuhkan tanaman jika lahan tersebut tidak bersih, tidak khusyuk, tidak baik. Maka hati yang bisa menumbuh kembangkan kesuburan, kekhusyuan adalah hati yang bersih. Maka perlu kita cek kalau kita susah untuk khusyuk. Saya sudah mengerti bacaan salat, tapi saya susah untuk khusyuk. Perhatikan hati kita. Mungkin ada hasad, ada dendam, ada kebencian terhadap saudara-saudara kita. Ada perilaku-perilaku atau penyakit-penyakit di dalam hati kita yang itu akan menghalangi kekhusyuan kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya khusyuk ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini doa Nabi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat bermalam-malam sampai kakinya bengkak menangis dengan penuh kekhusyuan, takut muncul ketidakkhusyuan di dalam salatnya, apalagi kita yang setiap hari jarang kita bisa khusyuk. Sekiranya perlu kita berdoa kepada Allah setiap kali kita solat, karena solat sekali lagi merupakan perkara yang penting. Kalau kita meminta harta untuk kehidupan duniawi itu penting, tapi ketahuilah solat kita lebih penting daripada kekayaan di dunia ini. Mintalah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian kiat yang bisa mendatangkan kekhusyuan. Sebetulnya ada kiat-kiat yang lain saya kira tidak perlu sampaikan karena terlalu lama. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghaffar, ya sattar, ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta maulaha wa waliyuha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.